Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mubarak, santri asal Lumajang, sekaligus santri Pondok Pesantren Asyarifi 3, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kepanjangan umur sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang dipenuhi ampunan di dalamnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan atas junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat perjuangannya kita dituntun dari jalan kegelapan, dari jalan kebodohan, menuju jalan terang menerang, menuju jalan yang diselimuti dengan iman. Kultum pada hari ini saya akan menyampaikan hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, yang biasa kita kaji dengan Arba'in An-Nawawi, tentang Islam, iman, dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin id tala'a alaina rajulun sadidu bayadis syabi sadidus syawadis sya'ri la yura alaihi asuras syafar wa la ya'rifuhu minna ahadan hatta jalasa ilan nabi. Hadis ini diceritakan langsung oleh sahabat Umar radhiyallahu an ketika Umar dan para sahabat sedang khalaqah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Di antara orang laki-laki tersebut, dia tidak memiliki ciri-ciri orang yang sedang berpergian atau orang yang sedang safar. Tapi di antara kami, para sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, termasuk sahabat Umar, tidak mengenali orang laki-laki tersebut. Lalu orang laki-laki tersebut duduk berhadapan dengan Rasulullah. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa do'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya berkata, ya Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antas ada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam ialah hendaklah kamu bersaksi bahwa tiada ilah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakah, dan hendaklah kalian mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa tahajjul bait in istata'a ilaihi sabilan, dan hendaklah kalian pergi haji bagi orang yang mampu di dalam perjalanan. Qala shadaqta, lalu orang laki-laki tersebut berkata, kau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat kaget mengapa orang tersebut bertanya lalu membenarkannya, padahal sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah tidak ada yang mengetahui kebenarannya kecuali oleh Rasulullah sendiri, dalam kurung kecuali orang tersebut orang terdekat Nabi. Tapi orang laki-laki tersebut bukan termasuk orang yang dekat dengan Nabi, malah para sahabat dan termasuk Umar tidak mengetahui orang ini siapa. Qala fa'akhbirni anil iman. Lalu orang laki-laki bertanya lagi, ya Muhammad, kabarkanlah aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman ialah hendaklah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, beriman kepada manusia yang diutus untuk menyampaikan risalahnya, yakni Rasulullah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir,
bil qadri khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir yang ditentukan olehnya, baik itu takdir buruk maupun takdir yang baik. Qala sodakta, lalu orang laki-laki tersebut menjawab, kamu benar wahai Muhammad. Maka tidak heran para sahabat di sini merasa kaget. Pertanyaan yang pertama, orang laki-laki tersebut membenarkan perkataan Rasulullah. Dan pertanyaan kedua, orang laki-laki tersebut membenarkan juga. Qala fahbirni anil ihsan. Lalu pertanyaan ketiga dari orang laki-laki tersebut, dia berkata, ya Muhammad, beritahukanlah aku tentang ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan ialah hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila kamu tidak bisa melakukannya, maka hendaklah kamu ketika dalam membuat suatu perkara seakan-akan Allah melihatmu. Maka perkara inilah yang membuat kita berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan. Qala fahbirni anis sa'ah. Orang laki-laki tersebut bertanya lagi, Muhammad, kabarkanlah aku tentang hari kiamat, hari pembalasan. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasyail. Orang yang ditanya, Muhammad, Rasulullah tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala fahbirni an amarotiha. Kalau begitu, maka beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha wa antara khufata al-urata al-alata ri'a as-sayyi'at yatatawwaluna fil bunyan. Banyak pengertian tentang tafsir-tafsir hadis yang seperti ini. Yang paling sering diartikan ialah bahwa kaum muslimin akan menguasai sejumlah negara-negara orang kafir. Lalu saat berperang banyak tawanan wanita budak, sehingga wanita budak itu digauli oleh tuannya sehingga melahirkan seorang anak dari seorang tuannya. Tapi pendapat yang sering dikatakan ini ialah lemah. Adapun pendapat yang kuat bahwa tanda-tandanya ialah apabila seorang anak sudah lancang terhadap kedua orang tuanya, sudah berani terhadap ibunya, sudah berani melakukan hal-hal buruk kepada ibunya. Ini termasuk ciri-ciri yang jelas sekali pada hari ini, yakni banyak orang yang menentang kedua orang tuanya, yang mana perbuatan ini termasuk ciri-ciri pada hari kiamat. Ciri-ciri selanjutnya ialah jika kamu melihat orang-orang tanpa alas kaki, berpakaian telanjang, fakir, dan pengembala kambing saling berbangga-banggaan dengan tingginya bangunan. Ada juga yang menafsirkan tentang ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat ialah negara yang dulunya tandus, kering, panas, dan tidak dilirik oleh negara-negara lain. Sekarang negara-negara tersebut sudah subur, sudah membangun bangunan tinggi, sudah menjulang bangunan-bangunan mereka yang mereka buat. Qala antalida al-amatu rabbataha wa antara khufata al-urata al-alata ri'a as-sayyi'a yatatawwaluna fil bunyan. Pendapat yang sering dikatakan ialah akan banyak terjadi sikap pembangkangan anak-anak kepada kedua orang tua, sehingga seorang anak bersikap kepada ibunya seperti sikap tuan kepada budaknya, seperti merendahkan dan mencaci maupun menghina ibunya. Ibu hanya ingin membantu anaknya, tapi lama-lama menjadi pembantu anak. Yang dimaksud dengan ciri-ciri selanjutnya ialah jika kamu melihat orang-orang tanpa alas kaki, berpakaian telanjang, fakir, dan pengembala kambing saling berbangga-bangga dengan tingginya bangunan. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak pernah meletakkan satu batu di atas batu atau ubin di atas ubin. Maksudnya tidak pernah meninggikan bangunan yang demikian kokoh dan tinggi menjulang. Maksudnya beliau tidak pernah membangun dengan bangunan yang demikian tinggi dan kokoh menjulang. Para pengembala kambing secara khusus disebutkan dalam hadis ini karena mereka dianggap orang yang paling lemah di kalangan Badui. Maknanya, meski dalam keadaan lemah dan jauh dari keadaan mampu, mereka berbangga-banggaan dalam bangunan. Berbeda dengan orang yang memiliki unta, mereka pada umumnya bukan orang-orang yang miskin. Summan tolako falabistu malian.
Kemudian orang laki-laki tersebut pergi dan aku pun terdiam lama. Qala summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang laki-laki tersebut? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Umar menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kamu sekalian. Dari hadis ini kita dapat ambil pengertian bahwa iman dan Islam adalah dua hakikat yang berbeda secara bahasa ataupun syariat. Dalam penggunaan syariat kadang menjadi luas yang mana satu makna mengandung makna yang lain atau yang satu mencakup yang lain. Hadis ini juga menjadi dalil atas dibolehkannya berpakaian bagus, bersih, dan rapi ketika bertemu dengan seorang ulama atau pemimpin negara. Hadis ini juga menghimpun seluruh sunnah Rasul. Hadis ini seperti induk sunnah, seperti halnya Al-Fatihah dinamai Ummul Quran karena mengandung seluruh makna Al-Quran. Cukup sekian kajian pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.